Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadana bi asrarih. Kali ini Al-Fakir akan membacakan ibarah dari kitab Tanwirul Qulub terkait dengan apa saja kegiatan yang sunnah dilakukan di hari Lebaran. Mari kita telaah bersama, kita baca bersama, pelajari bersama di halaman 198. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sunani yaumail idaini, dan termasuk bagian dari beberapa sunnah di hari raya dua Lebaran, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, ialah tahni'atun nasi. Tahni'atun nas. Jadi manusia itu saling melakukan tahni'ah. Tahni'ah ini saling mendoakan baik. Ba'duhum li ba'din, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Qala Ibnu Hajar berkata, innaha mandubatun. Tahni'ah ini hukumnya mandubah, disunnahkan, masyru'atun, dan disyariatkan. Wahtajjalahu, kemudian Ibnu Hajar menjadikan hujjah, membuat hujjah, berdalih bi annal Bukhari, sesungguhnya Imam Bukhari aqada lidzalika baban. Aqada lidzalika telah menyimpulkan tentang tahniah ini, baban disimpulkan sehingga menjadi satu bab dalam kitabnya Al-Bukhari. Faqala, maka kemudian Ibnu Hajar maka kemudian Imam Bukhari berkata, babu ma ruya fi qaulin nasi ba'dum li ba'din fil 'idi. Bab ini menjelaskan tentang perkara ruwiyah, tentang hadis ya, ruwiyah yang diriwayatkan fi qaulin nasi, di dalam ucapan manusia, ba'dihim, sebagian dari manusia, li ba'din, terhadap sebagian yang lain, fil aidih, di waktu Lebaran. Apa yang diucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Maknanya taqabbalallahu, semoga Allah menerima, minna, dari kebaikan yang kita amalkan, wa minkum, dan dari kebaikan yang kalian amalkan. Kemudian wasaqo ma saqo min atharin wa akhbarin. Wasaqo ma saqo, dan telah membawa, ada sebuah nas ataupun penjelasan yang membawa semua ini, min atharin, baik dari beberapa yang mengangkatlah, ada beberapa nas yang mengangkat tentang hal ini, min atharin, dari beberapa asar, wa akhbarin, dan beberapa hadis. Summa qala, kemudian beliau berkata, wa yahtajju bi umumit tahni'ah. Ini Ibnu Hajar yang berkata wa yahtajju, wa yuhtajjuh, ya, dan dijadikan hujjah, telah dijadikan hujjah bi umumit tahni'ati, dengan umumnya praktek tahni'ah, bima yahdutsu min ni'matin, dengan sebab sesuatu yang baru datang, yaitu yang berupa nikmat, au yandafi'u, atau sesuatu yang tertolak sehingga kita selamat. Yang dimaksud sesuatu tersebut apa? Min nikmatin, seperti musibah.
bimasyru'iyyati sujudi syukri wa ta'ziyati, menjadikan hujah dengan hal itu, yaitu dengan disyariatkannya sujud syukur dan takziah. Kenapa ada syariat sujud syukur? Kenapa ada syariat takziah? Ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu memang ada praktek sunnah yang berupa tahniah. Wabima, dan disebabkan juga penjelasan fi sahihaini di dalam Sahih Muslim dan Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim, an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, fi qissah taubatihi, di dalam menceritakan taubatnya Ka'ab ini ya. Lamma takhallafa an ghazwati Tabuk, ketika Ka'ab lambat dari mengikuti perang Tabuk, annahu lamma busyirah, sesungguhnya ketika beliau mendapatkan kabar gembira, biqabuli taubatihi, dengan diterimanya taubatnya, wa madha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bergegas menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qama ilaihi Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu, berdiri menghadap kepada Ka'ab siapa? Yaitu Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Talhah? Fahanna'ahu, melakukan tahniah, yaitu mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima kebaikan kita, termasuk taubat kita dan taubat kalian. Kemudian watusannu, dan disunnahkan musafahatur rajulaini, dua laki-laki bersalaman, ini sunnah. Wal mar'ataini, dua perempuan bersalaman, sunnah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan juga dengan perempuan. Wa tahrumu musafahatur rajulil mar'ati, haram laki-laki bersalaman dengan perempuan al-ajnabiyati, yang bukan muhrim, haram, min ghairi haidin, dengan tanpa menggunakan penghalang. Wa kadzal amradul jamilu, begitu juga bersalaman dengan amrad yang ganteng, meskipun sama-sama laki-laki tapi dia amrad. Ketika dilihat, amrad itu laki-laki yang seperti perempuan gitu, dari postur tubuhnya, dari kehalusan kulitnya misalnya, ganteng, sehingga ketika ada laki-laki lain bersalaman dengan dia akan menimbulkan fitnah, maka haram bermusafahah dengan amrad, kalau memang seperti itu kondisinya, akibatnya. Wa tukrahu, dan dimakruhkan musafahatu man bihi ahatun, bersalaman dengan orang yang dia itu dalam dirinya terdapat penyakit, misalnya kal abrosih, seperti penyakit lepra, wal ajzamih, dan lepra, abros ajzam ini ya lepra, dan kusta, wa nahwihima, dan sebagainya dan sesamanya. Wa tukrahul mu'anaqatu, jadi kalau khawatir karena ada penyakit, misalnya penyakit yang bisa menular, misalnya makruh bersalaman, jadi tidak usah salaman. Wa tukrahul mu'anaqatu, dan makruh juga mu'anaqah. Mu'anaqah ini berpelukan, ini makruh, illa, kecuali liqadimin min safarihi, bagi orang yang baru datang dari perjalanan jauh misalnya, disambut dengan mu'anaqah, enggak apa-apa, bagus itu. Fa innahu sunnatun, bahkan sunnah. Kama, seperti halnya nasruiyah yang diriwayatkan an Abi Dzar, dari Abi Dzar, kila dikatakan lahu kepada Abi Dzar, kana Rasulullah sallam yusafihukum, bermusafahah dengan kalian, akan bermusafahah dengan kalian, idza laqitumuhu, ketika kalian berjumpa dengan beliau, dengan Rasul. Qala, kemudian Abi Dzar berkata, wa ma laqitu qattu, dan aku tidak pernah berjumpa sama sekali dengan Nabi, illa safahani, kecuali beliau bersalaman denganku. Ini kata Abi Dzar. Kemudian wa ba'atsa ilayya, Nabi mengutus kepadaku, zata yaumin, di suatu hari, falam akun fi ahli, sehingga aku harus meninggalkan keluargaku,
harus rela tidak berkumpul dengan keluargaku. Falamma ji'tu, maka ketika aku datang, akhbartu, aku kabarkan, annahu, sesungguhnya Rasul, arsalah ilayya, telah mengutus kepadaku. Fa'ataituhu, maka kemudian aku mendatangi beliau, wa huwa ala saririhi, beliau sedang ada di atas ranjangnya, tempat tidurnya. Faltazamani, maka dia menyambutku. Wa kanat ajwada wa ajwadah, beliau itu bersikap dermawan dan sangat dermawan. Rawahul Imam Ahmad, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Wa fil awsati, dan dalam Al-Awsat, fit Tabrani, dalam hadisnya At-Tabrani, min hadis Anasin, dari hadisnya Anas, kanu idza talaku tasafahu, para sahabat itu ketika berjumpa tasafahu, maka mereka bersalaman. Wa idza qadamu min safarin, ketika mereka baru datang dari perjalanan jauh, ta'anaku, mereka berpelukan. Yang menyambut itu langsung ketika disambut itu berpelukan. Wa fi hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, lama qadima Zaid bin Haritsah al-Madinata, ketika Zaid bin Haritsah datang berpergian ke Madinah, wa Rasulullah, datang berpergian menuju Madinah, wa Rasulullah sallam fi baiti, dan Rasulullah sallam sedang berada di rumahku, kata Aisyah. Faqara al-babah, maka Zaid bin Haritsah mengetuk pintu. Faqama ilaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdiri menyambutnya, namun langsung berdiri uryanan, dalam keadaan tidak pakai baju. Namun yajurru thawbahu, setelah berdiri Nabi menarik pakaiannya untuk dipakai. Kemudian disambutlah itu siapa? Zaid bin Haritsah. Fa'tanaqahu, Nabi langsung memeluk Zaid bin Haritsah. Wa qabbalahu, bahkan menciumnya. Wa qala At-Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan. Wa yusannu takbirul yad li sholahin wa nahwihi, dan sunnah mencium tangan ketika bersalaman, kemudian tangan saudara seiman kita oleh kita dicium, dikarenakan li sholahin, ada kebaikan dalam dirinya, wa nahwihi, dan semacamnya, seperti kailmin, yang kita salami itu ternyata ahli ilmu, maka dicium tangannya, sunnah. Wa zuhdin, atau yang kita salami itu orang zuhud, itu sunnah, dicium tangannya, takbirul yad. Wa fi hadits Usamah bin Shurah inda Abi Daud bisanadin qawiyin, dengan sanad yang kuat. Qala, ia berkata Usamah, fakumna, maka kami berdiri, ila Nabi SAW, menghadap Nabi Muhammad SAW. Faqabbalna yadaihi, maka kami mencium kedua tangan beliau, bahkan kedua tangan beliau dicium, bukan hanya satu tangan, oleh Usamah ini dan sahabat yang lain. Kemudian wa fi hadis Yazid, dan di dalam hadisnya Yazid, fi qissatil Arabi, di dalam ceritanya, dalam menceritakan peristiwa orang Arab pelosok, wasyajarah, dan cerita yang terkait dengan pohon. Faqala, maka Yazid berkata, ya Rasulullah, i'dzalli an uqabbila ra'saka wa rijlaika, berilah izin aku untuk mencium kepalamu, wa rijlaika, dan kedua kakimu. Fa'adzana lahu, kemudian Nabi memberikan izin kepada Yazid. Wa yukrahu dzalika, namun hal itu, mencium tangan ketika bersalaman itu makruh, lighaniyin, apabila yang kita salami adalah orang kaya, mentang-mentang karena kaya terus dicium tangannya, jangan, makruh. Begitu juga wazi bid'atin, mentang-mentang yang disalami oleh kita itu orang terhormat, padahal dia ahli bid'ah, maka tidak usah cium, makruh.
Qala al-Bukhari fi kitab al-adab al-mufrad